Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Lufiah. Di sini ada rekan saya yang bernama Irsyad Amirul Haq. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Teknik Penyusunan Legal Opinion, Konvensi dan Rekovensi. Nah, saya akan memasuki dasar-dasar penyusunan legal opinion. Yang pertama, pengumpulan fakta, yaitu mengumpulkan dan memverifikasi fakta melalui wawancara dan bukti secara tertulis. Fakta disusun kronologis agar analisis hukum yang akurat. Yang kedua, identifikasi isu hukum, yaitu mengubah fakta menjadi pertanyaan hukum utama dan pendukung yang menentukan arah analisisnya. Yang ketiga, penelusuran dasar hukum, yaitu meneliti undang-undang, jurisprudensi dan doktrin, lalu melakukan subsumsi untuk mencocokkan fakta dengan norma hukumnya. Yang kedua, struktur legal opinion dalam konvensi. Yang pertama, ringkasan fakta, yaitu menyajikan peristiwa pokok secara singkat dan objektifnya. Yang kedua, permasalahan hukum, yaitu merumuskan isu hukum yang muncul dari gugatan konvensi. Yang ketiga, analisis hukumnya, yaitu menjawab isu hukum dengan menerapkan fakta dan aturan hukum yang relevan. Yang kelima, kesimpulan, yaitu merangkum posisi hukum klien secara singkat dan tegas. Yang keenam, rekomendasi strategi, yaitu memberi saran langkah hukum yang paling efektif dan realistis. Yang ketiga, struktur legal opinion dalam rekonvensi. Yang pertama, ringkasan rekonvensi, yaitu menguraikan inti gugatan balik dan kaitannya dengan gugatan utama. Yang kedua, permasalahan hukum rekonvensi, yaitu menentukan isu hukum formil dan material dalam tuntunan balik. Yang ketiga, analisis hukum rekonvensi, menilai kesesuaian fakta dengan aturan hukum serta kekuatan bukti rekonvensi. Yang keempat, penilaian risiko, yaitu mengukur potensi dampak hasil rekonvensi terhadap keuangan dan posisi hukum klien. Yang kelima, kesimpulan, yaitu menyimpulkan kekuatan dan kelemahan rekonvensi secara objektif. Yang keenam, rekomendasi strategi litigasi, yaitu menentukan langkah terbaik seperti bantahan, ekspresi, penambahan bukti, atau penyelesaian damai. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari materi Najwa Lufiah pada poin D terkait penataan dokumen. Jadi penataan dokumen dalam penyusunan legal opinion itu merupakan aspek teknis yang sangat menentukan profesionalitas dan kredibilitas suatu pendapat hukum. Dokumen harus disusun secara rapi dan terstruktur agar mudah dipahami oleh pembaca, baik klien maupun pihak lain yang berkepentingan. Struktur isi perlu disusun secara sistematis, dimulai dari pendahuluan, ringkasan fakta, permasalahan hukum, analisis, penelitian risiko, hingga rekomendasi. Setiap bagian harus diberi judul yang jelas dan dipisahkan secara konsisten sehingga alur pemikiran advokat dapat diikuti tanpa kebingungan. Selain itu, format pengetikan seperti ukuran huruf, margin, penomoran, dan tata letak harus mengikuti standar baku agar dokumen terlihat profesional. Lampiran seperti bukti, rujukan undang-undang, serta putusan pengadilan juga harus ditata dengan baik sehingga mudah ditemukan. Dengan penataan yang teratur dan rapi, legal opinion tidak hanya enak dibaca, tapi juga memperkuat kepercayaan terhadap isi dan kualitas analisis yang disampaikan. Dan selanjutnya pada poin E tentang etika advokat. Etika advokat menjadi fondasi moral yang wajib dijunjung tinggi dalam penyusunan legal opinion. Advokat dituntut untuk tetap independen dan objektif, tidak membiarkan pendapat hukumnya dipengaruhi oleh tekanan atau keberpihakan yang tidak profesional. Semua informasi yang diberikan klien harus dijaga kerahasiaannya sehingga kepercayaan klien terhadap advokat tetap terpelihara dalam memberikan pendapat hukum. Advokat juga berpegang
pada kejujuran intelektual, menyampaikan apa adanya berdasarkan fakta dan dasar hukum yang berlaku, tanpa memberikan janji yang bersifat spekulatif seperti jaminan kemenangan. Integritas dan kehati-hatian dalam menganalisis serta menyusun rekomendasi menjadi bagian penting dalam etika ini. Dengan menjunjung nilai etika tersebut, legal opinion tidak hanya memenuhi fungsi hukumnya, tetapi juga mencerminkan profesionalisme dan kehormatan profesi advokat. Terima kasih. Sekian pemaparan materi tentang legal opinion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.